terutama di Sidoarjo, di reskrimnya terutama di komunikasi reskrim, tidak dibangun baik. tidak dibangun dengan baik, ya kan? Karena kita cenderung gini, di Rampas ini kan kita menjembatani yang ibaratnya itu masyarakat menengah ke bawah, seperti itu, ya kan? Kadang-kadang kan masyarakat menengah ke bawah yang tadi sudah disampaikan ke lawyer ya, Pak lawyer itu kan kadang-kadang jangan pakai lawyer aja, kadang-kadang nggak digubris. Gimana masyarakat yang menengah ke bawah yang tanpa lawyer, yang tidak tahu segi hukum, tiba-tiba punya masalah tapi tidak tahu arahnya kemana, seperti itu. Mas, tujuan kita ke sini itu menyuarakan suara masyarakat yang bawah gitu, mungkin Pak. Ya, kebetulan saya ini kan persoalan Sidoarjo terhadap kekerasan anak dan perempuan ini sempat menjadi tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur, sehingga persoalan ini yang harus kita soroti bersama. Satu. Yang kedua, saya pernah juga ada korban pedofil yang ada di Candi Sidoarjo pada tahun 2021. Itu ada 7 korban kira-kira situ. Dan yang memang disasar itu adalah memang anak-anak yang umur 7 tahunan lah. 7 tahun, 6 tahun. Dan terakhir itu 6 tahun dan disasar memang orang nggak punya. Sehingga dengan persoalan itu sempat awalnya tidak dikawal oleh lawyer, laporan, setelah itu tidak ada progres. Saya cuma ingat harinya aja pada waktu itu, hari Minggu saya ketemu dengan masyarakat dan orang tua korban. Setelah itu saya coba mediakan, setelah di media hari Minggu, terus malamnya langsung dikirim kepada Kapolres pada waktu itu, dan alhamdulillah pada hari Seninnya langsung dipanggil. Terus hari Selasanya itu ada penyitaan barang terkait yang dipakai itu. Terus hari Rabunya terlapor dipanggil tidak hadir, hari Kamis dipanggil hadir, langsung ditahan pada hari itu untuk tahun 2021. Terus tahun 2023 yang kemarin ini sempat menjadi pemberitaan yang luar biasa di Provinsi Jawa Timur, bahkan itu saya kira menjadi pemberitaan nasional bahwa di Kabupaten Sidoarjo yang terkenal sebagai kota santri, maksud saya ini menjadi kekerasan anak dan perempuan tertinggi di Jawa Timur nomor 2 itu maksud saya. Ini bertolak belakang dengan Sidoarjo ini sebagai kota santri dan dengan kriminal terhadap perempuan maupun terhadap anak ini maksud saya. Sehingga persoalan ini harus saya meminta menjadi atensi khusus kepada Polres Kabupaten Sidoarjo. Dan yang terakhir ini yang saya kawal terkait dengan pelaporan klien kami. Sebelumnya dia melaporkan sendiri pada September 2024 tanggal 10 saya ingat itu dilaporkan, terus divisum pada waktu itu. Terus kalau tidak salah bulan 11 akhir itu sudah ada pemanggilan penyelidikan terkait dengan persoalan ini. Setelah itu sampai berjalan saat ini sangat sulit sekali saya komunikasi dengan penyidik terkait dengan progres persoalan ini. Dan sedangkan ada Perkapolri itu tahun 2009 nomor 12 kalau tidak salah terkait dengan dalam hal penyelidikan itu paling sulit itu 120 hari. Sulit itu 90 hari, sedang itu 60 hari, terus biasa itu 30 hari. Makanya saya tanyakan tadi ke Kanit PPA itu, ini masuk sulit, sedang, atau apa itu maksud saya? Ini kan sudah 7 bulan. Berarti kan lebih dari 120 hari itu maksud saya. Dan saya sempat minta SP2HP karena itu adalah hak kita sebagai pelapor maksud saya. Dan itu tidak direspon dengan baik oleh penyidiknya. Oh, ini kan ada apa gitu. Nah, terkait dengan persoalan ini sehingga ada isu bahwa ini adalah orang kuat gitu yayasannya. Ini yang duganya adalah yayasan kuat. Ini cuman terbesit ya dari mulut ke mulut itu maksud saya. Jangan dengan lamanya ini jangan-jangan benar isu itu yang saya soroti. Maka saya menyampaikan terhadap ketua DPR Komisi D dan Komisi A harus turun tangan, artinya harus melakukan pendesakan juga kepada Kapolres APH itu maksud saya, biar persoalan ini tegas dan cepat gitu maksud saya, biar menjadi efek jerah terhadap masyarakat yang lain. Itu harapan saya. Sampai sejauh ini kasusnya belum tuntas ya Pak? Belum tuntas, masih tahap 1. Belum selesai tahap 1-nya, ini 7 bulan. Tadi nggak disampaikan evaluasinya, apakah ini polisi penanganannya lamban atau bagaimana? Ya sangat lamban dong. Kami ya sangat lambat.
Kalau dari Pelkapolri tadi nomor 12 tahun 2009 sangat lambat. Sudah melebihi 7 bulan, itu sudah melebihi 120 hari, itu yang kasus paling sangat sulit. Makanya karena ini sudah menjadi ramai sebelumnya, harusnya menjadi atensi khusus, itu maksud saya. Minimal kasus reskrim yang hadir. Harusnya Minimal begitu. minimal kasat reskrim. Memang tujuan Harus. kami kesini itu kasat reskrim ya, karena kan Iya, banyak harusnya. bukan masalah ini aja tadi yang disuarakan itu. Cuman kasat reskrimnya tidak bisa hadir ya. Iya, mau gimana ya, mungkin kurang dianggap ini kurang serius itu menurut saya. Tapi bagi kita ini sangat serius di Kabupaten Sidoarjo itu menurut saya. Ada upaya kelanjutan nanti setelah hearing hari ini? Oh, tetap tadi dari Kadif PPA itu berjanji bahwa persoalan ini akan menjadi atensi khusus dari PPA, dan saya juga dikasih nomornya tadi, kalau minta SP2HP-nya langsung ke Kadifnya. Ya, saya alhamdulillah teman saya, mudah-mudahan ini cepat gitu menurut saya. Biar dugaan di luar bahwa ini adalah karena ada backing dan sebagainya dan selesai. Dugaan itu biar dibantah dengan nanti ketegasan dari pihak Polres itu menurut saya. Ya, intinya kita nunggu dari hasil tadi ya, Iya. mungkin kanit itu PPA bisa menyampaikan. Itu aja kita tunggu ya Iya. dari hasil. Terkait responnya teman-teman di komisi kita tadi sama kali ya Bapak. Ya sebenarnya di sisi lain saya agak kecewa ya, soalnya harusnya ini menjadi atensi khusus dari ketua komisi maupun DPR yang lain terkait dengan persoalan. Ngomong lagi persoalan Sidoarjo ini pernah menjadi juara 2 di tingkat Jawa Timur kasus kesalahan. Berarti kan perawatannya seperti sampai sini. Iya, Kalau dinas pendidikan itu memang ranahnya adalah kabupaten, tapi kalau yang provinsi itu wilayah provinsi. Jadi Untuk autis provinsi Pak. iya, Pak. Maksudnya kalau teman-teman provinsi D ini ya yang pendidikan Kabupaten Sidoarjo ya, ikutnya Sidoarjo itu wilayah DPD Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, ya dari Polres yang hadir ini Ibu dari politik Pak, Intel. dari Interpol. Ya, ini tadi ada beberapa item terkait dengan penegakan hukum ya. Jadi nanti mungkin langsung dari pihak Kapolres yang menyampaikan terkait dengan kekerasan dan pedofil dalam pendidikan. Mungkin Bu Kasih bisa menyampaikan sekilas terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh DPD KKP Kabupaten Sidoarjo. Nanti juga teman-teman dari pimpinan Komisi D dan anggota juga bisa menyampaikan. Yang pasti kami juga sangat apresiasi ya adanya ormas rampas ini. Jadi kalau di Kabupaten Sidoarjo itu tidak ada alergi Pak, tidak sangat kita welcome dengan ormas apapun Pak. Jadi sampai maupun beda, mungkin beda daerah beda penanganan. Kalau kita semuanya ini ya bahkan semuanya ini aktif di ormasnya masing-masing Pak. Jadi kita sudah terbiasa ya. Saya apresiasi dengan adanya rapat ini, mungkin di beberapa hal bisa mengawal beberapa kebijakan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Oke, langsung saja dari Polres dulu mungkin ya, nanti dia Bu ini bisa meramalkan. Terima kasih Bapak. Mohon izin yang terhormat Ketua Komisi A, Ketua Komisi D, yang terhormat Bapak Ibu yang hadir di ruangan. Bapak saya menyampaikan ada yang tersebut tetap ditindaklanjuti oleh PPA Bapak. Cuma di saat itu ini perkaranya yaitu kekerasan fisik terhadap anak. Pada saat itu emang laporan yaitu terlapornya itu dalam pendidikan Bapak. Jadi tahap yang sekarang masih tahap pendidikan Bapak, kita tetap untuk mengumpulkan bukti-bukti Bapak bahwa yang dikatakan itu terlapor, nanti kita pun bukti tidak ada Bapak. Jadi perkaranya masih berjalan. Jadi kemarin kita sudah melakukan yaitu wawancara terhadap guru yang ada di
ada yayasan audit, dan kita pun sudah mengecek adanya ATKP gitu Bapak. Dan ini rencana tindak lanjut kita nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap terhadap ahli pidana apakah perkara tersebut merupakan kekerasan fisik atau bagaimana, karena kita membuktikan bahwa itu tersangka harus dengan cukup alat bukti Bapak. Dan supaya ada yang dibuka yaitu pasal 184 bahwa di situ ada keterangan korban, keterangan dari alat bukti yaitu berupa surat visum. Jadi kita melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang melakukan visum tersebut. Kita pun nanti melangkahnya juga kita melakukan pemeriksaan kepada ahli psikolog bahwa kemarin dari keterangan pelapor bahwa anak ini dibawa ke ahli psikolog yaitu di rumah sakit RSUD. Kita pun nanti juga melakukan pemeriksaan bahwa seperti itu. Jadi perkaranya masih tetap berjalan, bukan untuk jalan di tempat, namun masih berjalan Bapak. Jadi perkaranya tetap berjalan. Memang kemarin itu penyidiknya pertama ditangani oleh penyidik saya yaitu korban, kemudian yang mutasi akhirnya dilimpahkan kepada yang tadi disebut yaitu kepada penyidik saya yaitu Brigadir Arif. Perkembangannya kita pun juga mengirim Pak untuk saling komunikasi juga iya, pun surat juga iya mengenai SPKP-nya. Itu aja Bapak. Terima kasih. Segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan dunia dan Tuhan sehingga hari ini kita bisa berdiskusi dalam keadaan yang santai dan nikmat. Saya Pak Yasin dari Kemajuan Kampus Muhammadiyah DKI Jawa Timur. Salam hormat buat saya mengapresiasi ke teman-teman DPRD Sidoarjo kali satu vaksin kali. Saya beberapa kali koordinasi dengan DPRD Bangkalan, Sampang, provinsi juga. Cuma saya lihat teman-teman di DPRD Sidoarjo ini kompak sekali, banyak keluarga. Kalau di Bangkalan ini cuma ketua-ketuanya berapa orang. Saya apresiasi itu Pak. Merdeka! Satu Merdeka! Cuma saya agak kecewa sedikit tadi kelihatannya dari Polres cuma ada gas. Sebenarnya saya ingin sedikit mengkritisi terkait penegakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait tugas dan fungsi Polres. Karena ada sedikit yang perlu saya kritisi di sini, karena dari pimpinan kami Kampas, kami boleh mengkritisi asal solutif terukur dalam bentuk diskusi seperti ini, tidak dengan cara keluar-keluar di jalanan. Cuman saya harapkan kemarin bisa hadir kasatnya Pak. Saya ingin kayak di Sidoarjo ini seperti Komisi 3 bisa mengkritisi. Tujuan kami Ormas juga ingin menunjukkan ke teman-teman DPR, teman-teman birokrasi bahwa Ormas itu konotasinya tidak negatif terus. Kami ingin menunjukkan itu, apalagi ramai-ramai sekarang Ormas itu premanisme. Saya ingin mencoba mengubah konotasi itu. Apresiasi saya dan terima kasih kepada Ketua DPRD Sidoarjo Pak Haji Abdillah Nasir SSM, perwakilan dari Komisi A, perwakilan Komisi B. Juga saya terima kasih ke teman-teman dari sekretariat Pak Mirta ya, yang sudah support kami, Pak Sutikno dan Pak Tara sekretaris di Komisi A. Izin Ketua, jangan pernah bosan mengapresiasi atau menampung suara-suara aspirasi masyarakat terkait suara-suara yang ingin menyuarakan ketika eksekutif dan yudikatif lalai atau lupa atau hilaf.
saya harap DPR ini menjadi penyambung lidah masyarakat, dan kami salah satu organisasi yang yakin untuk itu. DPR mampu dengan bargaining posisinya di politik secara politik, itu yang kami harapkan. Salam presisi untuk teman-teman yang dari perwakilan Polres Sidoarjo. Salam pemberdayaan lingkungan anak dan perempuan untuk teman-teman DPR 3AK Kabupaten Sidoarjo. Mungkin untuk di Capcabin dari cabang dinas provinsi, cabang dinas pendidikan provinsi Jawa Timur yang ada di Sidoarjo, karena ini menyangkut mereka. Ada yayasan autis yang menjadi leading sektornya dari dinas pendidikan, harapannya itu maksud saya kemarin. Gak apa-apa, salam Tukuri Handayani untuk teman-teman di dinas pendidikan. Kami sampaikan terima kasih juga. Siap sudah mengundang itu sudah sesuatu. Kalau mereka tidak hadir itu menjadi catatan dari bawah untuk kita, untuk DPR juga. Begitulah birokrasi di negara ini. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin saya memperkenalkan diri, saya Florencia Berlangsung. Saya pengurus DPP Pemajuan Lapas Setia 08 Berdaulat Rumah Amanat Mandiri Prabowo Subianto. Saya sebagai koordinator wilayah Jawa Timur. Di samping saya di sini ada Ketua DPW Jawa Timur Pak Yasin. Di sini juga ada Ketua DPD Pemajuan Lapas Sidoarjo Bapak Bramanda, Bapak Dedi, dan Ari. Mungkin ada sebagian yang belum datang dari kami, Bapak, mohon maaf. Mewakili pengurus DPP Pemajuan Lapas, saya akan membacakan Bapak Dewan Kehormatan kita, kebetulan Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Marsikal TNI Purnawirawan Iman Sutaat, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Yang ketiga, Haji Tommy Sumartono, Ketua Jokowi Center untuk Indonesia Maju. Dewan Pembina, 1. Legend TNI Purnawirawan A.M. Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Yang kedua, Agus Bogo, salah satu ajudan Prabowo atau kader Gerindra. Yang ketiga, Bapak Doke, tokoh masyarakat Merauke atau Maluku. Dewan Penasehat 1. Bapak Edi Arman, Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Yang kedua, Legend TNI Purnawirawan Ida Bagus Purwalaksana, Staf Khusus Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ketua Umum kita di Rumah Juang Lapas Setia 08 Bapak Teguh Herdi. Izinkan kami sebagai pengurus DPP Rumah Juang Lapas Setia 08 mengapresiasi dan kami berterima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Haji Abdillah Nasi SM. Terima kasih Bapak. Yang kedua, Bapak Ketua Komisi A atau yang mewakili. Yang ketiga, Bapak Ketua Komisi B atau yang mewakili, yang telah merespon surat permohonan pengurus DPP Jawa Timur, luangkan waktu dan fasilitas tempat dan seterusnya sehingga acara diskusi silaturahmi saat ini bisa terlaksana. Kami juga berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan perwakilan instansi mitra dari Komisi A dan B, yakni perwakilan dari Polresta Sidoarjo, DPA 3AKP Kabupaten Sidoarjo, dan cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. Ketua dan pengurus Rumah Juang Lapas Setia 08 Berdaulat DPP Jawa Timur dan DPD Sidoarjo. Organisasi Rumah Juang Lapas didirikan pada hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2018 dengan maksud dan tujuan menyusun, mensosialisasikan dan melaksanakan program menuju Indonesia Maju, direalisasikan dengan cara yang meliputi menyusun kebijakan, studi dan rencana aksi, mengagitasi partisipasi masyarakat dan
dan menunjukkan budaya politik atau etika politik yang positif demi terlaksananya pemilihan umum pemilu yang bebas dan demokrasi dalam upaya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik dan benar-benar merupakan pilihan rakyat. Berperan mendukung dan aktif membangun kebijakan pemerintah pusat dan daerah sesuai tupoksi hierarki organisasi demi terlaksananya pemerintah dan rakyat transparan, bersih, bermoral dan santun. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi pemasyarakatan dan perubahan di Perpu Nomor 2 Tahun 2017 atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Kami organisasi Rumah Juang Rampas Rumah Amanat Mandiri Prabowo Subianto ingin berperan secara sinergitas positif dan kritik solutif terukur dengan pemerintah dan masyarakat atau swasta untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi ini didirikan, yakni menuju Indonesia maju serta menyukseskan visi ASI Astacita Pemerintahan 08 Prabowo Subianto Gibran menuju Indonesia Emas 2045 atau satu komando Ketua Umum Tengku Helmi. Itu sedikit paparan dari saya. Rumah Juang Rampas Setia 08 Berjuangan sebagai perkenalan. Selanjutnya terkait materi audiensi dengan DPRD Sidoarjo beserta mitranya dan perkenalan pengurus DPW Jawa Timur dan DPD Sidoarjo mungkin lebih tepat disampaikan oleh Ketua DPW Jawa Timur Bapak Yasin atau nanti selanjutnya dari DPD Sidoarjo Bapak mungkin dulu dari saya.